Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Farhamaya Walia dengan NIM 2201050021. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu lingkungan berkelanjutan menyelamatkan umat. Yang mana proyek ini adalah salah satu proyek yang diniatkan untuk penilaian UTS ilmu Islam dan ilmu pengetahuan. Baik, kita mulai. Selanjutnya untuk agenda, yang pertama yang dibahas adalah latar belakang, kemudian hadis dan Al-Quran yang relevan, dampak positif penggunaan teknologi, dampak negatif penggunaan teknologi, solusi menuju lingkungan yang berkelanjutan, dan yang terakhir adalah agenda atau kesimpulan. Maaf. Latar belakang. Dewasa ini, lajunya pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia menyebabkan lingkungan ikut dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Padahal, antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri yang begitu pesat pada saat ini menimbulkan pengaruh tersendiri baik itu yang menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya tentunya terjadi peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih baik. Akan tetapi, dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi ini, khususnya di lingkungan sekitar seperti penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Karena emisi kendaraan mengandung berbagai zat berbahaya seperti karbon monoksida dan lainnya. Dalam perkembangannya, tatanan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan agar tidak mendatangkan berbagai jenis bencana. Untuk itu, diperlukan tanggung jawab dari semua elemen masyarakat, baik itu kita, orang lain, dalam menjaga tatanan lingkungan hidup. Salah satu kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dapat mewujudkan dengan lingkungan berkelanjutan. Kemudian hadis dan ayat Al-Quran yang relevan. Bagaimana sih kaitan antara Al-Quran dengan sikap kita sebagai manusia terhadap lingkungan? Yang pertama, berdasarkan ayat Al-Quran Al-A'raf ayat 56, di mana memerintahkan manusia untuk menjaga lingkungan. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa manusia telah ditugaskan oleh Allah untuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang baik dan lestari merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri dan dijaga. Jika manusia merusak lingkungan, menurut saya maka mereka telah melanggar perintah Allah dan akan mendapatkan akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya jika di dunia mungkin kita akan merasakan manfaat lingkungan yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Sudah jelas di sini Allah menyebutkan bahwa Ia
sangat amat tidak menyukai kerusakan di bumi. Maka dari itu kita di sini sebagai manusia itu penting sekali untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi bukan hanya menggunakan teknologi, tetapi juga kita harus mempertimbangkan selama kita menggunakan teknologi itu apa sih kira-kira akibat yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, hindarilah penggunaan yang berlebihan. Gunakanlah segala sesuatunya dengan secukupnya. Makanya yuk usahakan agar kita selalu berada di jalannya dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian dampak positif penggunaan teknologi. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola lingkungan. Maksudnya apa sih? Di sini misalnya teknologi dapat digunakan untuk mengolah limbah, dapat melestarikan sumber daya alam dan mencegah terjadinya bencana alam. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia. Maksudnya di sini misalnya teknologi di sini dapat digunakan untuk menyediakan air bersih, kemudian energi, dan juga transportasi. Misalnya apa sih? Kayak energi. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam misalnya sinar matahari, dan dengan panel surya itu misalnya kita menyerap nih sinar matahari dan kita bisa mengolah sinar matahari itu menjadi energi misalnya dalam penggunaan listrik, di mana di sini jadinya kita bisa mengurangi emisi atau penggunaan fosil gitu kan, di mana itu bisa lebih baik. Selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan teknologi. Yang pertama, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Misalnya, penggunaan kendaraan bermotor. Kenapa sih? Karena emisi kendaraan bermotor di sini itu dapat menyebabkan pencemaran udara. Kemudian di satu sisi, misalnya limbah industri juga dapat menyebabkan pencemaran air dan penggunaan pestisida atau misalnya kalau di rumah nih kita menggunakan sabun cuci deterjen yang dimana di situ jika digunakan berlebihan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan juga air yang mana itu akan merusak ekosistem alam dan juga mengurangi kualitas air itu sendiri dan nantinya akan berdampak kepada tanaman atau sayuran yang kita makan sendiri misalnya dari air yang tadinya harusnya bersih tercemar deterjen, otomatis itu akan mempengaruhi tumbuh kembang si tanaman itu dan yang mana tanaman itu nantinya akan kita konsumsi, otomatis nanti akan menyebabkan kesehatan ya bagi kita sebagai manusia yang mana tidak kita sadari. Atau misalnya penggunaan kompos yang tidak organik itu juga tentunya akan memberikan efek samping yang buruk bagi kita, bagi kesehatan kita. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Misalnya di sini apa? Penggunaan air yang berlebihan dapat menyebabkan kekurangan air, khususnya di daerah kering. Misal nih, jika air yang terbuang tidak diolah dengan baik, bisa berdampak bagi kesehatan manusia. Misalnya, air yang menggenang bisa dijadikan sarang jentik nyamuk. Dan jika kita dengan tidak sadar menyentuh atau berada di daerah sekitar genangan air tersebut, otomatis nanti takutnya misalnya jentik air tersebut akan termakanlah atau berada di tangan kita yang mana tangan kita tidak bersih. Dan di situ bisa menimbulkan berbagai banyak penyakit yang tidak kita inginkan. Kemudian penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya seperti kantong plastik, sedotan plastik, botol plastik, dan styrofoam. Efeknya apa sih ke lingkungan? Ya tentu saja dapat mencemari lingkungan, misalnya laut, sungai, dan tanah. Hal ini amat sangat membahayakan bagi keberagaman hayati. Seperti hewan-hewan laut dapat terperangkap atau misalnya dapat memakan sampah plastik yang dari situ bisa menyebabkan kematian juga. Sangat berbahaya ya. Jadi alangkah baiknya kita
lebih perhatikan lagi dalam penggunaan plastik, baik itu sedotan, botol, dan sebagainya. Kemudian, penggunaan AC yang berlebihan. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi alam karena AC sendiri menghasilkan polutan ozon dan nitrogen oksida, di mana polusi udara tersebut nantinya dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, asma, bahkan bisa jadi kanker. Sedangkan bagi alam sendiri dampak tersebut dapat eh, terjadinya penipisan lapisan ozon, kemudian emisi gas rumah kaca khususnya, serta perubahan iklim. Seperti yang kita alami saat ini ya, di mana suhu ini sangat ekstrim, panas ekstrim. eh, itu juga merupakan salah satu efek dari penggunaan AC yang berlebihan. Nah, kemudian apa sih solusi dan rekomendasi yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita? Yang pertama nih, satu, kita bisa lakukan dengan mengurangi penggunaan plastik. Dimulainya gimana sih? Yang pertama, kita bisa pakai tas belanja sendiri. Tas belanja ini kan bisa digunakan terus-menerus ya, bisa didaur ulang, tidak seperti kantong plastik yang sekali pakai langsung dibuang, tetapi penggunaan tas belanja ini tuh bisa lebih hemat dan juga ramah lingkungan. Kemudian, apalagi misalnya kalau kita minum, kita pakai botol minum sendiri. Jadi kita cukup isi ulang pakai air aqua yang tersedia baik itu di lingkungan atau di sekolah. Jadi kita nggak perlu beli-beli aqua botol di supermarket atau pakai plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, penghematan air. Kita perlu melakukan hal ini dengan cara misalnya mematikan keran air setelah menggosok gigi. Jadi ketika kita menggosok gigi tuh ya kita nggak usah menyalakan keran air terus-menerus, cukup dimatikan. Setelah beres baru dinyalakan lagi. Kemudian saat mandi gunakan air secukupnya. Saat mencuci dan juga saat berwudu. Seringkali bahkan kebanyakan orang nih nggak sadar ya, ketika berwudu itu menggunakan air berlebihan. Padahal eh, merupakan sunnah ya, Rasulullah sendiri menyarankan ketika kita berwudu, kita cukup menggunakan air secukupnya aja. Jadi ketika mengalirkan air di dalam keran ini nggak usah besar-besar. Kemudian selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Ini yang paling common menurut saya. Misalnya ya kalau kita mau habis makan apapun itu, sampahnya jangan langsung dibuang sembarangan, tapi make sure bahwa kita bisa buang itu di tempatnya. Kalaupun nggak ada, ya udah kita kantongin dulu nih sampah plastiknya sampai kita bisa menemukan tong sampah terdekat. Kemudian yang kita bisa lakukan eh, pembuangan sampah ini lebih baik lagi misalnya dengan cara pemisahan antara sampah organik dan anorganik kalau di rumah. Jadi misalnya nih kita di rumah sediakan minimal 2 kantong plastik. Yang pertama khusus untuk organik, sampah-sampah seperti cangkang telur, sayuran yang basi, kemudian bawang-bawangan. Nah, dengan sampah organik tersebut bisa nanti kita olah menjadi justru pupuk organik yang mana baik untuk tanaman kita sendiri. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan penanaman pohon dan juga membuat kebun di rumah sendiri. Ya, kenapa sih? Ya kita bisa mulai nanam tanaman di rumah sendiri atau di lahan kosong di mana yang sekiranya nanam tanaman ini tuh yang bisa dimasak dan dikonsumsi untuk keluarga sendiri. Tentunya hal ini selain menyelamatkan lingkungan, hal ini juga menurut saya bernilai ekonomisnya bagi keluarga. Misalnya nih kita nanam cabai, daun bawang, tomat, bayam, dan tanaman lainnya yang mudah dikonsumsi. Jadi kita selain mengurangi pengeluaran secara budget ya, tapi kita juga bisa melakukan tindakan penjaga menjaga kelestarian lingkungan. Jadi di sini kita juga bisa make sure bahwa tanaman-tanaman atau sayuran yang kita konsumsi ini insya Allah aman karena kita sendiri yang merawatnya gitu dari di rumah sendiri bisa lihat pupuknya pakai apa. Nah pupuknya ini kan bisa kita gunakan dari sampah-sampah organik yang sudah kita kumpulkan kemudian kita gunakan untuk
tanaman kita di rumah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kesimpulannya, jadi teknologi memiliki dampak positif dan tentunya dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersendiri ini bisa menyebabkan pencemaran terhadap kerusakan lingkungan. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam sesuai dengan ayat yang sudah Allah firmankan di Al-Qur'an, kita perlu berupaya menjaga lingkungan dan menerapkan lingkungan keberlanjutan. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.